Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin share berbagi informasi tentang pengelolaan channel YouTube khususnya untuk daya tarik wisata. Di sini ada muncul River Tubing Official. Dari judul channelnya sudah bagus, ada logo dan ada foto header yang sangat menarik. Jika di channel ini dirubah menjadi River Tubing Boyolali muncul, itu tentu akan lebih bagus ya, karena River Tubing itu adalah mewakili apa, Boyolali di mana, munculnya sebagai brand. Kemudian kita lihat untuk tentang ini usianya udah cukup ya, 5 tahun lebih, 6 tahun malah ini. Dari 6 tahun ini view-nya sudah lumayan, 24.000. Akan tetapi karena subscribernya ya, kalau dilihat subscribernya itu kurang dari 1.000 nih, belum bisa notifikasi nih. Maaf, belum dapat ini ya, iklan tentunya, belum memenuhi syarat untuk sebagai Google Ads. Peraturannya gitu, jadi dalam setahun 1.000 subscriber, dalam setahun 4.000 jam tayang. Kalau jam tayangnya udah masuk banget, cuma subscribernya yang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak naik-naik? Kita analisa. Yang pertama, playlist. Ini tidak dibuat. Padahal playlist ini adalah pengkategorian dari aktivitas yang ada pada muncul river tubing itu. Contoh misalnya, aktivitas pertama adalah ketika naik tubing gitu ya. Itu namanya berarti tubing. Bikin aja channel namanya tubing atau muncul atau river tubing. Kemudian selain river tubing, apakah ada produk lain? Misalnya ada rumah makan, maka bikin playlist rumah makan. Kemudian yang ketiga, apakah ada outbound di situ? Misalnya ada, tulis aja situ playlist outbound, sehingga ada 3 playlist yang bisa mewakili kategori produk, yang mana orang itu nanti bisa menonton secara keseluruhan sesuai yang dia tuju atau yang dia inginkan. Kemudian video. Video di sini dilihat dari thumbnailnya masih thumbnail otomatis nih, tanpa editan ya. Padahal untuk thumbnail itu harus diedit dengan menggunakan aplikasi semacam Photoshop ya. Ada gambar, ada title, judul yang sangat jelas, besar, mudah dibaca, dan orang bikin penasaran untuk mengeklik ya. Tapi hindari untuk clickbait ya. Sesuatu judul yang terlalu bombastis, tidak sesuai dengan isinya. Nah, antara thumbnail dengan judul itu harus sinkron. Sebagai contoh video atas nih. Gambarnya helm. Orang pakai helm pakai apa namanya? Masker. Tapi judulnya apa kata mereka? Ini nggak nyambung. Harusnya adalah river tubing di masa pandemi. Apakah bisa gitu? Itu menarik kan? Karena ada kaitannya. Mereka pakai masker pasti ini dibuat ketika masa pandemi nih. Kalau belum masa pandemi nggak mungkin berenang ke sungai itu pakai masker kan. Maka di sini untuk judul ya, disesuaikan dengan thumbnail. Saya ulangi. Jadi judul yang paling bagus untuk video yang pertama itu adalah tadi, aktivitas river tubing di masa pandemi. Apakah bisa? Nah, itu menjadi suatu pertanyaan yang tentunya bisa orang bikin penarik. Kemudian yang kedua, video. Gambarnya tentang orang berbaris sedang mau start nih ya, ada instruktur. Judulnya Bahagia Hak Segala Bangsa. Nah, ini juga nggak nyambung nih. Silahkan dirubah. Misalnya contohnya ini contohnya start awal pemula, atau misalnya pemula lagi bermain river tubing. Aman nggak ya? Contoh seperti itu. Kalau saya nggak bisa berenang, naik river tubing boleh nggak ya? Nah, contoh seperti itu. Jadi orang itu bisa, oh ternyata kalau saya nggak bisa renang pun aman karena safety-nya. Kemudian yang judul yang nomor 2 ini lebih bagus, dikasih judul gini bang, safety briefing sebelum melakukan aktivitas river tubing di muncul. Jadi di situ ada jelas nih, kelihatannya ada orang lagi membriefing bagaimana untuk ketika ada insiden apa yang harus dilakukan, mungkin begitu ya.
Terus kemudian video ketiga, ketika mereka berkoloni nih, bergandengan tangan di sungai. Judulnya, keluarga adalah teman berwisata yang asik. Nah ini juga nggak nyambung. Ya untuk judul silahkan nanti berdiskusi. Nah dari sini teman-teman ya, untuk saya lihat contoh ya, ini. Bagus kan? Iya Bang. Dan sangat menarik sekali. Di sini sayangnya official ini menonaktifkan semua komentar kalau saya lihat. Kenapa harus dinonaktifkan Bang? Padahal yang namanya komentar bagi publik ini, contoh nih orang yang lagi beringis nih ya, ketika gambarnya dia itu bisa dilihat oleh dirinya, dia pasti akan berbagi kepada teman-temannya. Ini loh aku udah naik ini river tubing di Gunung Telomoyo, nah contohnya kayak gitu. Maka dia akan share otomatis menjadi suatu mode of, jadi pelayan ini ya, lips of service ya. Jadi dari mulut ke mulut mereka bisa menjadi pemasaran. Nah, saran saya diaktifkan aja. Kalau khawatir ada suatu rekomendasi negatif, itu cukup di-replay aja, sampaikan saja keluhannya apa dan tanggapi, dan bila perlu minta maaf, bila perlu. Tapi kalau tidak perlu ya tanggapin saja. Ucapan terima kasih, sarannya sangat membangun. Semoga nanti kunjungan mendatang kami bisa mau baiknya. Oke, jangan kapok ya Kak. Contoh seperti itu enak. Nah setelah itu ulasan jika ditunggu sehari 2 hari dia tidak merubah balasannya yang negatif menjadi positif, maka hapus aja melalui YouTube Studio. Nah untuk YouTube Studio ini teman-teman bisa sini aja ya untuk upload ya, untuk edit ya, YouTube Studio, YT Studio nih judulnya. Gambarnya seperti ini. Kemudian install aja lalu dibuka. Nah, di sini kalau ada komentar, contoh nih, saya akan kalau hapus jangan ya, ini seperti ini ya. Ini bisa kita hapus nih. Contoh titik 3 di Hasan Bagus nih ya. Nah ini ada fasilitas hapus. Atau laporkan spam kalau dia terus-menerus meneror kita, aman. Tapi kita harus balas dulu nih, karena nanti setiap apa yang kita balas, mereka akan dapat notifikasi melalui Gmailnya. Sehingga mereka, oh ulasan saya udah dibalas nih, lihat nih bagus, oh anunya kok responnya positif. Maka yang tadinya dia mengulas negatif, saya yakin dia akan merubahnya menjadi positif. Demikian, semoga yang sedikit ini memberi manfaat. Terima kasih.